Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam teman-teman Adira Yakta. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar, mungkin mereview materi akuntansi pemerintah 1 dan 2 yang akan dijadikan bekal sebagai ujian sertifikasi akuntansi pemerintah yang teori pada tanggal 13 September nanti. Nah, sebelumnya kenalin, nama aku Syahlan dari kelas 610 yang insya Allah kita akan membahas mengenai soal ujian sertifikasi tahun 2021 kemarin. Ada 80 soal pilihan ganda yang nantinya akan kita bahas. Nah, di sini saya udah nyiapin pembahasannya juga, jadi supaya lebih enak, kita langsung ke file lembar jawabnya ya. Oke, di sini ada 80 soal. Yang pertama, Kementerian Keuangan telah menerima dividen tunai dari perusahaan yang 15% sahamnya dimiliki oleh pemerintah, PT Sehat Tbk. Dividen tersebut merupakan hasil pembagian dividen Sehat Tbk sebesar 20 miliar yang untuk seluruh pemegang saham. Perlakuan akuntansi yang kurang tepat adalah, nah, di sini investasi pemerintah adalah 15%. Artinya di situ pemerintah melakukan pencatatan investasinya menggunakan metode biaya. Ketika terjadi pembagian dividen, maka di sini opsinya adalah Satker pengelola dividen mengakui pendapatan kekayaan negara yang dipisahkan sebesar 3 miliar. Itu benar. Kemudian Satker pengelola portofolio tidak melakukan pencatatan apapun terkait transaksi ini. Itu juga benar karena metode pencatatannya 15% sehingga tidak melibatkan Satker pengelola portofolio. Satker pengelola dividen mengakui adanya tambahan surplus anggaran sebesar 3 miliar. Benar. Dan yang D adalah Satker pengelola portofolio melakukan penyesuaian terhadap nilai investasi jangka panjang sebesar 3 miliar. Itu salah karena Satker pengelola portofolio melakukan penyesuaian terhadap nilai investasi apabila investasi yang dimiliki pemerintah itu dicatat menggunakan metode ekuitas atau persentasenya adalah 20% sampai 50%. Ataupun persentase di bawah 20% tapi memiliki pengaruh yang signifikan. Nah, di sini di soal tidak dijelaskan pengaruhnya, jadi kita anggap saja bahwa patokan untuk menentukan metodenya itu adalah persentasenya. Dan di sini ada contoh jurnalnya, yaitu jurnal realisasi penerimaan pendapatan dividen tunai tahun anggaran berjalan tanpa pengakuan piutang, yaitu didel pada pendapatan bagian pemerintah atas laba BUMN, atau bisa juga dicatat sebagai pendapatan kekayaan negara yang dipisahkan. Kemudian yang kedua, piutang migas yang diselesaikan melalui konversi menjadi penyertaan modal negara lebih tepat dicatat berikut ini oleh Satker Pengelola PNBP Migas. A. Mengakui pendapatan negara di buku besar akrual. B. Mengakui investasi permanen di buku besar akrual. Kemudian C. Mengakui pengeluaran pembiayaan mengakui adanya transfer keluar di buku besar akrual, serta D. Mengakui pengeluaran pembiayaan di buku besar kas dicatat oleh Satker Said 999.03 selaku pengelola portofolio investasi pemerintah. Nah, di sini yang lebih tepat adalah mengakui adanya transfer keluar di buku besar akrual karena di sini perolehan investasinya melalui konversi dari piutang migas yang dialihkan ke penyertaan modal negara sehingga tidak ada pengakuan pendapatan serta tidak melakukan pencatatan pengakuan investasinya. Kemudian next untuk ini ada contoh jurnalnya juga, yaitu ketika jurnal atas transaksi investasi pemerintah pada PMN atau penyataan modal negara. Oke, next soal ketiga, rekening migas pada Bank Indonesia digunakan untuk menampung dana-dana berikut ini, kecuali dana hasil penjualan lifting minyak bumi dan kilang dari kilang Pertamina ini benar, dana dari hasil penjualan gas alam dengan skema PSC ini benar, dana dari penyelesaian overlifting K3S atau kontraktor migas, serta yang ke D adalah dana dari pajak penghasilan badan yang disetor oleh K3 Migas. Nah, yang D ini adalah salah karena dia tidak masuk ke rekening migas yang ada di Bank Indonesia. Kemudian nomor 4, struktur sistem akuntansi pemerintah daerah pada SKPD dan BPKD menghasilkan laporan keuangan berikut, yaitu A. Pada sistem SKPD, sistem akuntansi SKPD terdiri dari laporan arus kas, laporan realisasi anggaran LO, neraca LPE, CLK, dan pada PPKD terdiri dari LRA, neraca LO, LPE, LPSAL, dan CLK. Di sini salah, ada LAK di SKPD. Kemudian yang B, pada SKPD terdiri dari LRA, LO, neraca LPE,
CALK, dan pada PPKD terdiri dari LRA, neraca, LO, LPE, LPSAL, dan CALK. Ini kurang laporan arus kas. Kemudian yang C ini adalah yang benar, yang lengkap, dan yang D di sini salahnya ada di SKPD yang menyusun LAK. Nah, di sini pembahasannya di PowerPoint akuntansi pemerintah 1 setelah UTS atau periode UAS. Di sini SKPD laporan keuangannya itu hanya laporan realisasi anggaran, operasional, neraca, LPE, dan CALK. Sedangkan untuk PPKD laporannya ada LRA, LPSAL, LO, neraca, LPE, LAK, dan CALK. Kemudian untuk dikonsolidasikan laporan keuangan semuanya. Nomor 5, pernyataan yang kurang tepat terkait sistem akuntansi pemerintah pusat adalah A. Meliputi pengelolaan kekayaan negara yang tidak dipisahkan. Ini benar karena sistem akuntansi untuk mencatat pengelolaan kekayaan negara yang tidak dipisahkan itu ada di sistem akuntansi investasi pemerintah. Mencatat transaksi pada Satker BLU ini juga ada. Kemudian tidak mengakui transaksi pada BUMD. Itu juga benar. Kemudian yang salah di sini adalah C, itu mencatat pendapatan tiket pesawat dari PT Garuda Persero. Jadi kita pemerintah pusat tidak perlu mencatat pendapatan dari penjualan tiket pesawat karena pembukuan mengenai penjualan tiket pesawat akan dibukukan sendiri oleh BUMN PT Garuda tersebut. Nomor 6, berikut ini yang tidak terdapat dalam anggaran PPKD selaku BUD adalah belanja subsidi, pendapatan hibah, dan belanja bansos, serta B-nya adalah PAD. Nah, di sini pembahasannya di PAD ini khususnya adalah pajak dan retribusi. Karena PPKD yang berperan sebagai PUD, maka komponen dari pendapatan asli daerah terdiri dari hasil kekayaan daerah yang dipisahkan kan dari pajak dan juga retribusi. Untuk C, aset tetap yang tidak disusutkan yaitu buku perpustakaan, gedung dan bangunan AC, dan juga jalan kabupaten. Gedung dan bangunan termasuk aset tetap yang disusutkan. AC termasuk peralatan dan mesin yaitu aset tetap yang disusutkan, dan jalan kabupaten juga termasuk aset tetap yang disusutkan. Untuk buku perpustakaan dia masuk ke aset tetap lainnya yang terdiri dari hewan, tanaman, buku perpustakaan yang tidak dilakukan penyusutan secara periodik, tetapi dilakukan penghapusan ketika sudah tidak digunakan. Atau ketika itu benda hidup, misalkan hewan atau tumbuhan, maka ketika sudah mati, maka akan dihapuskan. Berikut ini situasi atau kondisi yang mendorong capaian realisasi penerimaan migas dapat melampaui target APBN kecuali ditemukannya teknologi baru untuk melakukan penggalian cadangan migas. Benar, karena ketika ditemukan teknologi baru, maka akan menghemat kos untuk penggalian minyak dan gas. Cost recovery-nya juga bisa dihemat. Kemudian melemahnya nilai tukar terhadap US dollar, melemahnya permintaan dunia terhadap pasokan minyak mentah, nilai cost recovery dapat dikendalikan sehingga produksi migas menjadi lebih efisien. Benar. Di sini ada faktor-faktor penentu penerimaan migas. Yang pertama, lifting migas naik, maka semakin banyak lifting, maka akan jadi overlifting. Kemudian harga minyak mentah Indonesia atau ICP naik, maka semakin tinggi ICP. Kemudian kurs naik, selanjutnya ada cost recovery-nya turun, dan juga kewajiban pemerintah yang turun. Nah, di sini faktor penentu penerimaan migas adalah kurs yang naik, sedangkan tadi di opsi B itu adalah melemahnya nilai tukar terhadap US dollar. Artinya kurs kita turun, sehingga ketika kurs itu turun, dia tidak dapat mencapai atau capaian realisasi penerimaan migasnya juga akan turun. Nomor 9 diketahui sebagai data dari laporan keuangan SKPD akhir tahun sebagai berikut. Kas di bendara pengeluaran 15 juta, di bendara penerimaan 20 juta, pendapatan LRA sudah disetor ke RKUD 950, utang PFK termasuk PPN dan juga PPH 5 juta, dan defisit LRA 5 juta. Nah, kita disuruh menghitung berapa total belanja LRA. Total belanja itu bisa kita ketahui dari pendapatan LRA dan juga defisit. Di situ ada dua komponen yang bisa kita gunakan untuk menghitung belanja, yaitu pendapatan LRA. Pendapatannya 950, tapi tahun tersebut
SKPD masih defisit 50, artinya belanjanya masih melebihi pendapatan. Sehingga belanjanya adalah 950 ditambah 50 juta atau 1 miliar. Prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah adalah A. Standar akuntansi pemerintahan, B. Kebijakan akuntansi, C. Sistem akuntansi pemerintahan daerah atau SAPD, serta ketentuan umum daerah. Sini jawabannya adalah A. Standar akuntansi pemerintah. Transaksi berikut ini berdampak pada pengakuan persediaan pada neraca pemerintah pusat kecuali pembelian tabung gas sebanyak 100 unit yang akan diserahkan kepada pemerintah daerah. Pembelian tabung gas yang akan diserahkan kepada pemerintah daerah itu tidak menambah persediaan pemerintah pusat. Dia akan masuk ke, kalau itu diserahkan dalam mekanisme hibah, dia akan masuk ke belanja hibah. Kemudian pembelian minyak mesin atau pelumas yang digunakan untuk perawatan mobil dinas kantor. Itu dicatat sebagai persediaan. Kemudian yang C, pembelian masker sekali pakai yang digunakan untuk protokol kesehatan pegawai yang melaksanakan WFO. Itu juga masuk ke persediaan. Kemudian pembelian ikan hias seperti yang sudah dibahas tadi bahwa khususnya komponen hewan, tanaman, dan juga buku perpustakaan itu bukan merupakan aset lancar, tapi dia merupakan aset tetap lainnya, sehingga bukan termasuk persediaan. Jadi jawabannya D. Pemerintah daerah memiliki kepemilikan saham 51% pada BUMD. Berdasarkan laporan keuangan audited, BUMD tersebut mengumumkan laba sebesar 10 miliar. Atas kejadian ini, jurnal yang dicatat PPKD yaitu dia memiliki investasi sebesar 51% dengan menggunakan metode ekuitas dan mendapatkan pengumuman laba 10%. 10 miliar. Ketika menggunakan metode ekuitas, maka pengumuman laba itu akan dicatat sebagai penambah nilai investasi jangka panjang, sama seperti di akuntansi keuangan. Sehingga akan dicatat jurnal investasi jangka panjang di sebelah debit bertambah sebesar 51% dari 10 miliar. Nomor 13, menerima SKPD menerima BASD atau berita acara serah terima kendaraan dinas, harga yang tercantum 50 juta tetapi belum termasuk PPN dan juga PPh pasal 22 senilai 60 juta. SP2D atas pembelian mobil dinas ini belum terbit. Jurnal untuk mencatat transaksi ini adalah di sini ada kata kunci bahwa SP2D-nya itu belum terbit sehingga kita tidak ada pengeluaran atau mutasi uang. Yang dalam hal ini ketika di Pemda itu mutasinya menggunakan RK PPKD bagi SKPD. Yang pertama, belanja modal dan kreditnya LPSAL itu salah karena tidak akan berpengaruh ke EPSAL, estimasi perubahan SAL. Kemudian yang B itu salah karena dia tadi SP2D-nya belum terbit sehingga belum bisa mengkredit RK PPKD. Yang D juga salah karena dia menggunakan EPSAL. Nah, di sini yang benar adalah peralatan dan mesin 560 juta dan utang belanjanya 560 juta. Utang belanjanya itu nanti akan dilunasi di debit dan kreditnya RKPPKD ketika sudah terbit SP2D atas belanja aset tetap tersebut. Berikut ini penyebab timbulnya piutang TKDD diestimasi. A. Realisasi dana bagi hasil perikanan yang disalurkan kurang dari yang ditetapkan dalam Undang-Undang APBN. B. Realisasi dana alokasi umum lebih. Nah, yang A ini ketika yang disalurkan itu kurang, berarti pemerintah kurang menyalurkan, berarti itu bukan termasuk piutang, tapi pemerintah justru utang untuk memberikan sisa yang harusnya disalurkan. Jadi A salah. Kemudian yang B, realisasi dana alokasi umum lebih besar daripada yang seharusnya dan telah ditetapkan dalam PMK lebih salur. Nah, PMK lebih salur ini dia adalah piutang TKDD, tetapi dia sudah definitif, sudah pasti nilainya, belum bukan termasuk yang diestimasi atau nilainya sudah pasti, sehingga yang B kurang tepat. Yang C, realisasi dana bagi hasil pajak melebihi nilai seharusnya yang dibuktikan dengan berita acara rekonsiliasi dan perhitungan, itu juga definitif, sudah pasti. Yang D, realisasi dana alokasi khusus understated dan nilainya ditetapkan dalam rekomendasi BPK. Oke, jawabannya yang D. Kemudian nomor 15, berikut ini penerimaan negara dari kegiatan usaha hulu migas yang tidak berasal dari
hasil lifting migas adalah A. Pendapatan SDA minyak bumi, B. Pendapatan overlifting gas bumi, C. Pendapatan penjualan minyak mentah DMO, dan D. Pendapatan penjualan LNG atau liquefied petroleum gas. Di sini jawabannya adalah yang C sesuai dengan PMK nomor 61 tahun 2020 yaitu pendapatan penjualan minyak mentah DMO. 16. Pemda Kabupaten Raja Laut mempunyai kepemilikan saham pada BUMD Bersinar sebesar 30%. Pada 22 Mei 2019, BUMD tersebut mengumumkan perolehan laba sebesar 300 juta. Pada hari itu juga diumumkan bahwa dividen tunai akan dibagikan sebesar 30% dari jumlah laba di tahun tersebut. Pembagian dividen baru akan dilaksanakan 31 Mei. Jurnal yang dicatat oleh Pemda Kabupaten Raja Laut pada saat pengumuman laba BUMD adalah A. Investasi jangka panjang debit dan pendapatan hasil kekayaan negara yang dipisahkan 300 juta itu salah. Di situ investasinya adalah 30%. Sedangkan labanya 300 juta. Sehingga yang dapat kita akui sebagai penambah nilai investasi itu adalah 30%-nya yaitu 90 juta. Jadi yang A salah. Yang C itu salah karena kita masih pada tahap pengumuman dividen belum penerimaan sehingga kita belum bisa mengakui penerimaan kas di kas daerah. C dan D salah. Jadi yang benar adalah yang B. Nomor 17, Satker yang bertindak selaku unit akuntansi kuasa pengguna anggaran pada bagian anggaran investasi pemerintah atau 999.03 tidak berada pada unit berikut ini, yaitu nah ini sesuai dengan slide juga, yaitu bahwa unit akuntansi dan pelaporan keuangan di sistem akuntansi investasi pemerintah itu yang tidak termasuk adalah Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Direktorat Jenderal Anggaran ini termasuk dia untuk mencatat penerimaan-penerimaan dari hasil investasi yang termasuk dalam PNBP. Sedangkan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dia untuk mencatat investasi tersebut yang diinvestasikan atau diakui sebagai kekayaan negara dipisahkan. Serta ada Kementerian BUMN. Yang tidak ada adalah DJKN atau Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Pernyataan yang kurang tepat terkait dengan kuasa bun daerah adalah A. Tidak memproses pencatatan pendapatan yang dilakukan melalui mekanisme pengesahan, B. Melakukan pencatatan realisasi anggaran pemerintah pusat yang dilakukan oleh mitra kerjanya, C. Tidak menyusun laporan operasional untuk kantor masing-masing, D. Mengkredit ditagihkan ke entitas lain ketika terdapat realisasi pendapatan pada Satker Mitra Kerja. Nah, di sini jawabannya adalah A. Tidak memproses pencatatan pendapatan yang dilakukan melalui mekanisme pengesahan seperti pendapatan hibah itu yang harus disahkan, itu tidak dilakukan pencatatan. Nomor 19 berikut ini tidak tepat menggambarkan perkembangan opini audit atas pelaporan keuangan pemerintah pusat. Ini mengenai perkembangan opini audit itu ada di akuntansi pemerintah yang dulu disampaikan di awal-awal biasanya di perkuliahan awal-awal. Di situ jawabannya adalah C, yaitu LKPP terakhir kali memperoleh opini disclaimer pada tahun 2007, yang mana seharusnya tahun 2008. Yang nomor 20, pendapatan negara berikut ini disajikan dalam laporan realisasi anggaran Kementerian Lembaga kecuali A. Pendapatan PPh Migas, B. Pendapatan jasa layanan PLU, C. Pendapatan hibah tunai, D. Pendapatan pajak bumi bangunan dari pertambangan. Yang mencatat pendapatan hibah itu bukan Kementerian Lembaga yang bersangkutan, tapi dicatat oleh kuasa bun yang mencatat pendapatan hibah. Sehingga dia tidak muncul pada LRA Kementerian Lembaga yang bersangkutan. Pada akhir tahun anggaran, Satker Kementerian Lembaga penerima hibah langsung melakukan penyetoran sisa uang hibah ke kas negara, di mana hibah telah disahkan. Perlakuan akuntansi yang kurang tepat terkait dengan transaksi tersebut adalah A. Satker Kementerian Lembaga mengurangi saldo pengesahan hibah langsung, B. Uang pabun hibah mengurangi realisasi pendapatan hibah, C. Satker KL mengkredit kas lainnya di KL dari hibah, D. Satker KL mengakui adanya pengurangan aset dan ekuitas. Kita bahas dari A. Satker KL mengurangi saldo pengesahan hibah langsung.
Akun pengesahan hibah langsung itu adalah termasuk akun LPE atau akun ekuitas, sehingga dia ketika terjadi penyetoran sisa uang hibah dia akan berkurang dan berkurang, maka di sebelah debit, sehingga nomor A benar, yang C akan mengkredit kas lainnya benar karena dia akan mengurangi uangnya yang ada di rekening kas lainnya di KL dari hibah. Kemudian yang D benar, adanya pengurangan aset, ini kas lainnya ini berkurang dan ekuitasnya juga berkurang. Yang salah adalah yang B. Kementerian Kesehatan memotong pagu belanja modal sebesar 150 miliar dan mengalokasikan ke pagu belanja barang dan belanja barang dan belanja bansos masing-masing 90 miliar dan 60 miliar. Penyesuaian yang tidak perlu dilakukan adalah mendebit allotment belanja bansos 60 miliar, mengkredit apropriasi belanja 150 miliar, mendebit allotment belanja 90 dan mengkredit allotment belanja 150. Ya, di sini soalnya adalah Kementerian Kesehatan atau Kementerian Lembaga. Dan akun yang digunakan oleh Kementerian Lembaga untuk mencatat pendapatan dan juga bebannya di anggaran, jurnal anggarannya itu adalah allotment dan juga estimasi pendapatan yang dialokasikan. Kalau apropriasi itu digunakan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN. Jadi di sini tanpa melihat angkanya sudah pasti yang salah adalah yang B. Pendapatan dana darurat dalam laporan operasional berada pada kelompok pendapatan berikut ini, yaitu pendapatan asli daerah, salah. Pendapatan asli daerah biasanya digunakan untuk menampung hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan untuk di PPKD selaku BUD. Kemudian untuk pendapatan transfer itu adalah pendapatan transfer yang diperoleh dari pemerintah pusat, ada DBH, DAU, DAK, dan lain-lain. Sedangkan untuk eh, pendapatan dana darurat, dia masuk ke lain-lain pendapatan daerah yang sah, di mana diantaranya adalah hibah, dana darurat yang sudah ditetapkan. Kemudian nomor 24 berikut ini yang bukan merupakan transaksi pengeluaran pembiayaan adalah penyertaan modal pemerintah yang dikeluarkan untuk menambah modal pada BUMN ini investasi, jadi pengeluaran pembiayaan. Kemudian pembayaran cicilan pokok pinjaman luar negeri ini juga pengeluaran pembiayaan. C. Pembayaran bunga atas penerbitan SPN berjangka 5 tahunan itu bukan termasuk pembiayaan tapi termasuk belanja bunga. Jadi dia meskipun dia bunga dari pinjaman atau SPN itu dia tetap masuk ke belanja bunga, bukan masuk ke laporan arus kas di aktivitas pembiayaan. Memberikan pinjaman jangka panjang kepada BUMN dan BUMD. Nomor 25, piutang yang telah dihapus bukukan, kemudian terbukti berhasil dibayar oleh wajib pajak atau wajib bayar PNBP tidak akan diperlakukan sebagai berikut. A. Diakui sebagai pendapatan lain-lain. B. Mengakui saldo penyisian piutang terlebih dahulu. C. Memunculkan saldo piutang yang telah dihapus bukukan. D. Mengakui sebagai pendapatan pajak atau pendapatan PNBP. Berdasarkan jurnal di sini, maka eh, jawabannya adalah yang C, yaitu dia tidak memunculkan saldo piutang yang telah dihapus bukukan. Jadi ketika piutang itu sudah dihapus bukukan, jurnalnya adalah penyisian piutang pada piutang, kemudian ketika dibayar maka akan langsung dijurnal ke didel pada pendapatan PNBP lainnya untuk LO atau di LRA pendapatan pajak atau pendapatan PNBP juga. Oke, nomor 26, Permendagri nomor 64 tahun 2013 dilengkapi dengan lampiran berikut ini kecuali BAS atau Bagan Ekonomi Standar, panduan penyusunan SAPD, format konversi penyajian laporan realisasi anggaran, serta yang terakhir format laporan keuangan berbasis aktual. Permendagri nomor 64 tahun 2013 itu tentang ketentuan umum, tujuan, ruang lingkup, kebijakan akuntansi pemerintah daerah, sistem akuntansi pemerintah daerah, badan akun standar, dan ketentuan-ketentuan lain yang terdiri dari 4 lampiran. Lampiran pertama itu tadi adalah panduan penyusunan SAPD-nya.
panduan penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah, sedangkan lampiran 2 itu panduan penyusunan SAPD, lampiran 3-nya BAS, dan lampiran keempatnya format konversi penyajian LTA. Sehingga yang tidak terdapat dalam lampiran Permendagri tersebut adalah format laporan keuangan berbasis aktual. Diketahui sampai akhir tahun 2020, saldo kas di bendara pengeluaran SKPD terang terus adalah 65.700.000. Menurut bendahara pengeluaran, selama tahun 2020 terdapat pajak penghasilan 15,7 dan pajak pertambahan nilai 17 yang dipungut tetapi belum disetor hingga akhir tahun. Pernyataan yang benar terkait dengan informasi tersebut adalah neraca per 31 Desember 2020, SKPD terang terus akan mengajukan kas di bendara pengeluaran sebesar 33 juta. Salah karena kas di bendara pengeluaran tersebut akan tetap menunjukkan angka 65.700 di neraca. Kemudian neraca 31 Desember akan mengajukan sebesar 3 utang pajak sebesar 33 juta. Itu juga salah, harusnya utang yang disajikan adalah 15 tambah 17. Jumlah kas di bendara pengeluaran harus disetor ke kas negara pada awal tahun adalah 33 juta. Benar, karena yang sisanya atau 15.700 sama 17 jutanya ini akan disetor untuk melunasi utang PFK pajak penghasilan dan juga PPN. Sedangkan sisanya itu yang 33 juta akan disetor sebagai uang yang asalnya dari uang persediaan, bukan uang titipan dari uang PFK. Yang D salah karena kan ini yang harus disetor ke kas daerah ya. Yang harus disetor ke kas daerah itu cuma 33, sedangkan sisanya tadi disetor untuk menutupi utang PFK pajak. Yang bukan merupakan transaksi resiprokal SKPD dan PKD adalah SP2DLS pengembalian pendapatan retribusi tahun lalu. Pembelian komputer dengan SP2DLS ini adalah resiprokal karena nanti SKPD maupun PKD dia akan nyatet. Kemudian terbitnya SP2D UP juga dua-duanya akan mencatat, dan setoran sisa UP dari seluruh SKPD itu juga akan dicatat oleh keduanya. Nah, ini perincian transaksi resiprokal antara PPKD dan SKPD itu ada ketika SKPD melakukan transaksi belanja menggunakan SP2DLS, menyetorkan sisa UP, serta bendara penerimaan menyetorkan pendapatan pajak daerah ke rekening kas daerah. Sehingga ketika ada pengembalian pendapatan retribusi tahun lalu, itu bukan merupakan transaksi resiprokal antara SKPD dan PPKD. Polri melakukan restitusi PNBP atas jasa layanan SIM dan pendaftaran dari pendaftar yang tidak lolos ujian per tahun berjalan. Pernyataan yang paling mungkin adalah transaksi tersebut berdampak pada peningkatan surplus anggaran. Salah karena adanya pengembalian PNBP dari peserta yang tidak lolos berarti pendapatan Polri berkurang sehingga bukan surplus tapi defisit kemungkinannya. Atau kalaupun bukan defisit maka surplusnya yang menurun. Kemudian yang C, transaksi tersebut bisa berdampak pada peningkatan silpa. Salah, karena pendapatannya saja berkurang, maka silpanya juga tidak akan meningkat. Transaksi tersebut tidak berdampak sama sekali terhadap ekuitas. Salah, karena nanti PNBP tersebut kan akan dibukukan juga sebagai pendapatan LO. Ketika pendapatan LO-nya tersebut naik atau berkurang, maka akan berpengaruh ke surplus atau defisit LO yang nantinya akan berpengaruh pada ekuitas. Jadi yang paling tepat adalah yang B, yaitu ketika dia ada restitusi PNBP, maka kemungkinannya adalah peningkatan defisit LO. KUA Pondok Aren menerima hibah berupa mobil yang digunakan sebagai kendaraan dinas senilai 450 juta dari pemerintah Australia. Pernyataan yang kurang tepat terkait dengan transaksi tersebut adalah A. Ketika terbit SPHL atau surat pengesahan hibah langsung dari KPPN, sektor tersebut mengakui peningkatan ekuitas, yaitu benar dengan mengkredit akun pengesahan hibah langsung yang merupakan akun ekuitas. Kemudian Wakabun BA 99902 mengakui pendapatan hibah LRA ketika terbit dokumen pengesahan hibah dari KPPN. Jadi pengakuan pendapatannya itu tergantung adanya dokumen pengesahan yang sudah diterbitkan atau belum oleh KPPN.
Transaksi tersebut berimplikasi pada peningkatan kewajiban lancar pada saat serah terima barang. Nah, di sini yang C itu adalah kondisinya pada saat serah terima, jadi belum ada pengesahan hibah langsung oleh KPPN, sehingga ketika hibah tersebut belum disahkan, maka akun yang digunakan adalah hibah langsung yang belum disahkan di sebelah kredit, yang mana akun tersebut merupakan akun utang. Yang kurang tepat adalah transaksi tersebut tidak berdampak pada peningkatan surplus anggaran KUA Pondok Aren. 31, berikut ini transaksi yang berdampak terhadap pengakuan realisasi belanja pemerintah pusat kecuali penerbitan SP2D untuk pembayaran gaji PNS setiap awal bulan. Jelas menambah belanja pegawai. Kemudian penerbitan SP2D GU untuk pembayaran tagihan pemasok pada akhir tahun menambah menambah belanja barang. Kemudian pengesahan dokumen pertanggungjawaban atas penggunaan dana tambahan uang persediaan ini ada di PMK 212 tentang jurnal akuntansi pemerintahan pada pemerintah pusat di halaman 88 yang saya cek itu tidak ada jurnal pengakuan di sisi belanjanya atau di buku besar kasnya. Sehingga tidak ada peningkatan belanja pada transaksi yang C. Untuk pembelian alat tulis kantor menggunakan dana dari hibah langsung, dia akan ada pengakuan belanja di jurnal buku besar kas sehingga akan berdampak pada peningkatan realisasi belanja pemerintah. Mas, nomor C dan nomor D ini di PMK yang sama, 212 2019. Nomor 32, Satker Pengelola TKDD di DJPK menyalurkan dana alokasi umum sebesar 150 miliar ke Pemda X. Pada saat bersamaan, Pemda X mengalami lebih salur DBH pertambangan umum sebesar 80 miliar dari tahun sebelumnya. Penyelesaian lebih salur tersebut diselesaikan melalui offsetting dengan dana alokasi umum. Perlakuan akuntansi yang tidak tepat terkait kondisi tersebut adalah mengakui realisasi TKDD sebesar 150 miliar pada buku besar kas. TKDD yang diakui itu tetap 150 miliar meskipun mekanismenya melalui offset. Kemudian mengeliminasi piutang lebih seluruh 80 miliar pada buku besar aktual benar. Kemudian mengakui beban TKDD sebesar 70 miliar. Ini salah karena yang harus diakui tetap 150 meskipun nanti skemanya 80% lain, 80 miliar lainnya itu melalui offset dengan piutang DBH pertambangan umum. Yang nomor 33, pernyataan yang kurang tepat berkaitan dengan penyisian piutang pada BUN adalah di sini kata kuncinya adalah penyisian piutang pada BUN bukan pada KL sehingga ketentuannya bukan lagi yang 1 bulan setelah diterbitkan surat tagihan dan lain-lain. Tapi ketentuannya adalah ketika penyisian piutang BUN dengan kualitas lancar itu adalah piutang yang belum jatuh tempo dan disisihkan 0,5% atau 5 per mil. Kemudian kualitas lancar belum dilunasi sampai dengan 1 tahun setelah satu tempo. Disisihkan 10% dikurangi nilai 10% dari piutang dikurangi dengan nilai agunan. Sedangkan untuk yang diragukan itu ketika piutang tersebut belum dilunasi dalam waktu 1 sampai 3 tahun setelah jatuh tempo, disisihkan 50% dari piutang setelah dikurangi nilai agunan. Sedangkan untuk macet yaitu di atas 3 tahun dan disisihkan 100%. Jadi di sini yang kurang tepat adalah yang D. Jadi ada perbedaan ketentuan antara penyisian piutang BUN dan juga penyisian piutang KL yang kita sering ingat-ingat gitu ya. Oke, nomor 34, pernyataan berikut yang tepat terkait akuntansi dan pelaporan keuangan di Pemda adalah A. Laporan arus kas tidak wajib dibuat oleh Pemda. B. Realisasi belanja tak terduga berpengaruh pada LO SKPD. Ini salah karena belanja tidak berpengaruh pada LO ya. Kemudian realisasi pembiayaan juga tidak berpengaruh pada LO. LPSAL di Pemda bersifat opsional. Nah, di sini aku masih agak ragu dengan kedua ini karena menurutku dua-duanya benar yaitu yang A, laporan arus kas itu tidak wajib dibuat oleh Pemda karena laporan kalau yang dalam hal ini adalah Pemda itu SKPD-nya. Jadi kalau SKPD dia tidak wajib menyajikan LAK gitu malah memang tidak menyajikan LAK. Tapi LPSAL di sini bersifat opsional juga itu ketika PPKD. SKPD dia tidak menyusun LPSAL. Jadi sifat antara laporan arus kas dan juga LPSAL ini sama gitu loh. Dia sama-sama disusun di PPKD, bukan di SKPD. Jadi menurutku dua opsi ini. Cuma nanti teman-teman bisa konfirmasi ke dosen teman-teman ya.
di PPKD yang bukan merupakan dokumen sumber dari dan lampiran dokumen sumber bukti transaksi belanja, yaitu A. SPM, surat perintah membayar, yang B. surat perintah pencairan dana atau SP2D, yang C. surat permintaan pembayaran itu nggak ada, dan yang D adalah surat penyediaan dana. Jadi jawabannya yang C. Pada saat pengumuman laba dan surplus penghasilan komprehensif lainnya oleh perusahaan yang 40% sahamnya dimiliki oleh pemerintah, terdapat beberapa perlakuan akuntansi berikut. Perlakuan akuntansi berikut ini yang kurang tepat adalah, jadi di sini soalnya itu adalah surplus penghasilan komprehensif, karena ketika surplusnya dari penghasilan operasional dan komprehensif itu akan beda perlakuan. Yang A, mengakui adanya pendapatan penyesuaian investasi pada buku besar aktual itu salah, karena pendapatan penyesuaian investasi itu ketika surplus tersebut berasal dari penghasilan operasional, bukan penghasilan komprehensif. Kemudian mengakui koreksi ekuitas lainnya pada sisi kredit di buku besar aktual itu benar. Ketika dia penghasilan komprehensif, maka akan melakukan koreksi ekuitas di sebelah kredit karena dia surplus. Kemudian yang C, mengakui timbulnya pendapatan kekayaan negara yang dipisahkan itu salah. Itu transaksi penerimaan dividen, bukan laba dari penghasilan. Kemudian mengakui adanya peningkatan investasi pemerintah itu benar. Jadi di sini aku beranggapan jawabannya ada dua ini, antara A dan C. Pada tanggal 25 Juni 2020, Satker Pengelola PNBP Migas di DJA memperoleh tagihan reimbursement PPN dan PPNBM sebesar 140 miliar, tagihan PBB 2020 260 miliar, serta tagihan pajak air tanah 15 miliar dari tahun berjalan. Perlakuan akuntansi yang kurang tepat adalah mengakui utang jangka pendek dari kegiatan usaha hulu migas sebesar 450 miliar. Ini benar. Kemudian mengakui beban pihak ketiga sebesar 115 miliar, 155 miliar, dan koreksi ekuitas 260 miliar. Ini salah karena koreksi ekuitas itu adalah yang merupakan beban-beban dari tahun sebelumnya, yaitu tahun 2019, artinya 140 miliar. Jadi jawabannya yang B. Yang C, mengakui pendapatan gas bumi NO sebesar 260 miliar itu benar, meskipun pendapatannya itu di sebelah debit ya, bukan di sebelah kredit. Kemudian yang D, mengoreksi ekuitas 140 miliar sebagai reimbursement tahun anggaran sebelumnya. Jurnal pada SKPD untuk penyetoran pungutan PPN dan PPh oleh bendahara pengeluaran adalah ketika SKPD akan melakukan penyetoran dari pungutan PPN dan PPh, maka tidak berpengaruh pada RKPPKD, tidak berpengaruh juga pada pendapatan pajak, berpengaruh pada utang PFK, tetapi tidak di sebelah kredit. Utang PFK-nya di sebelah debit harusnya, sehingga jawaban yang tepat adalah yang D. Kas di bendahara pengeluaran akan berkurang di sebelah kredit. SKPD memiliki ayat jurnal standar dalam memproses transaksi keuangan maupun transaksi barang milik daerah. Pernyataan berikut ini yang kurang tepat terkait dengan pencatatan akun RKPPKD dalam akuntansi SKPD adalah RKPPKD akan didebit ketika terjadi penyetoran pajak secara langsung ke kas daerah. Ini benar. Setoran sisa OP dari SKPD ke kas daerah akan dicatat dengan mendebit RKPPKD. Ini juga benar. SP2DLS untuk belanja modal akan dicatat dengan mengkredit RKPPKD. Ini juga benar. Jadi yang C adalah penyetoran uang oleh bendahara penerimaan ke kas daerah yang harusnya dicatat di RKPPKD sebelah debit. 40. RKPPKD Pemda Kabupaten Sejahtera selama tahun 2020 telah menerbitkan SP2DLS dan SP2DUP, CU, dan TU untuk seluruh SKPD yang ada di kabupaten tersebut sebesar 50 miliar. Jurnal Sistem Akuntansi Keuangan untuk mencatat transaksi tersebut adalah, karena di sini dia PPKD-nya, jurnal PPKD, maka yang A sudah pasti salah. Akun RKPPKD itu akunnya SKPD, bukan akun PPKD. Nah, ini untuk penerbitan uang dengan SP2DLS maupun SP2D uang persediaan, maka tidak ada kaitannya dengan beban dan belanja. Jadi jawabannya adalah B, RK SKPD 50 miliar dan di kas daerah berkurang 50 miliar. Oke, mungkin itu saja untuk 40 soal pertama. Selanjutnya kita akan lanjut di 40 soal kedua di video selanjutnya supaya tidak terlalu panjang ya teman-teman.